Sampai tumpahan darah, jejak gaib dalam adat Minangkabau. Di Minangkabau, tanah bukan sekedar pijakan. Ia menyimpan darah, sumpah, dan bisikan leluhur. Dan di satu tempat yang sering dilupakan, ada yang disebut Tampe Tumpahan Darah. Tempat di mana adat, roh, dan sejarah menyatu dalam satu napas gaib. Istilah Tampe Tumpahan Darah bukan sekedar metafora. Ia menunjukkan pada tempat keramat di mana pengorbanan pernah terjadi. Darah ditumpahkan bukan untuk kekerasan semata, tapi sebagai tumbal untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh. Dalam pembangunan rumah gadang, pelantikan penghulu, hingga penjagaan nagari, kadang secara diam-diam diadakan ritual tumbal leluhur. Seekor ayam, kadang kerbau. Di zaman dahulu mungkin lebih dari itu. Karena darah adalah bahasa yang dimengerti roh. Inilah bentuk sinkretisme sakral. Adat Minang yang tampaknya Islami ternyata masih menyimpan jejak lama, jejak tantrik, jejak animisme, jejak spiritualitas purba. Di balik pantun tersimpan mantra, di balik sumpah adat mengalir energi leluhur. Tampe Tumpahan Darah bukan lagi tempat berdarah, tapi ia tetap hidup sebagai simbol bahwa tanah ini tidak dibangun hanya oleh manusia, tapi juga oleh roh, oleh ingatan, oleh darah yang dulu mengalir. Minangkabau bukan hanya warisan adat dan sastra, tapi juga medan gaib di mana sejarah dan spiritualitas bertemu. Dan selama kita masih menginjak tanah ini, kita tak bisa memisahkan diri dari tumpahan darah yang dulu mengikat dunia. Darah bukan kekerasan, ia adalah jembatan antar dunia. Makna dari kutipan tersebut adalah sebagai berikut. Minangkabau bukan hanya warisan dan adat sastra. Ini menyatakan bahwa kebudayaan Minangkabau tidak hanya terdiri dari aspek yang terlihat seperti aturan adat atau keindahan sastra dan pantun, tetapi juga menyimpan sesuatu yang lebih dalam. Tapi juga medan gaib di mana sejarah dan spiritualitas bertemu. Artinya, Minangkabau dipandang sebagai wilayah sakral, tempat di mana peristiwa sejarah seperti pelantikan raja, peperangan, atau pembangunan rumah adat selalu diiringi dengan kekuatan spiritual yang tak kasat mata. Medan gaib berarti ruang yang dihuni oleh energi, roh, dan makna simbolik yang tak selalu bisa dijelaskan secara rasional. Dan selama kita masih menginjak tanah ini, selama orang Minang atau siapapun masih hidup dan berjalan di atas tanah Minangkabau, mereka secara tidak sadar juga menginjak ruang yang penuh warisan spiritual dan sejarah. Kita tak bisa memisahkan diri dari tumpahan darah yang dulu mengikat dunia. Tumpahan darah di sini bukan hanya kekerasan masa lalu, tetapi simbol pengorbanan, sumpah, dan ikatan leluhur dengan tanah. Itu adalah bagian dari perjanjian sakral antara manusia dan alam, antara roh dan wilayah. Kalimat ini menyeratkan bahwa kita secara spiritual dan kultural masih terhubung dengan masa lalu tersebut dan tidak bisa begitu saja mencabut diri dari akar leluhur. Kutipan ini menggugah kesadaran bahwa tanah Minangkabau menyimpan lebih dari apa yang dilihat. Ia adalah ruang sakral di mana roh leluhur, sejarah berdarah, dan adat spiritual bersatu. Dan selama kita hidup di atasnya, kita tetap menjadi bagian dari jalinan itu. Penjelasan dari kutipan tersebut menggambarkan suatu pandangan spiritual dan kultural tentang tanah Minangkabau, dan pada gilirannya tentang cara orang Minang
Dan kita semua memahami keterhubungan antara manusia, leluhur, dan tanah. 1. Tanah Minangkabau menyimpan lebih dari apa yang kita lihat. Artinya, di balik keindahan alam, rumah gadang, pantun, dan pakaian adat ada lapisan makna yang lebih dalam dan tidak kasat mata. Kekuatan spiritual, sejarah keramat, dan ingatan kolektif yang ditanamkan oleh generasi leluhur. 2. Ruang sakral di mana roh leluhur, sejarah berdarah, dan adat spiritual bersatu. Tanah Minang tidak dianggap sekedar wilayah geografis, tetapi sebagai medan spiritual, tempat di mana roh para leluhur masih hadir, di mana darah yang pernah tumpah karena perang, pengorbanan, atau sumpah adat masih menjadi bagian dari struktur tak kasat mata wilayah itu. Adat bukan hanya aturan sosial, tapi penjaga keseimbangan kosmos. 3. Dan selama kita hidup di atasnya, kita tetap menjadi bagian dari jalinan itu. Kalimat ini menegaskan bahwa siapapun yang tinggal dan hidup di Minangkabau secara tidak sadar sudah masuk ke dalam jaringan warisan leluhur itu. Kita bukan orang asing di atas tanah itu, melainkan kelanjutan dari cerita yang sudah dimulai jauh sebelum kita lahir. Setiap langkah di tanah itu, setiap bangunan yang dibangun, bahkan setiap upacara ikut merawat atau mengganggu jalinan tersebut. Kutipan ini bukan hanya tentang Minangkabau, tapi juga menggambarkan pandangan dunia animistik spiritual Nusantara. Bahwa tanah bukan benda mati, leluhur bukan hanya kenangan, dan hidup bukan sekedar sekarang, melainkan bagian dari jaringan roh, sejarah, dan alam yang harus dihormati. Tanah Minangkabau dalam konteks ini adalah kitab tak tertulis, dan setiap kita yang berpijak di atasnya menjadi bagian dari ayat-ayat hidupnya. Kalimat Tanah Minangkabau dalam konteks ini adalah kitab tak tertulis, dan setiap kita yang berpijak di atasnya menjadi bagian dari ayat-ayat hidupnya. Bermakna sangat dalam secara spiritual, budaya, dan eksistensial. Berikut penjelasannya. Tanah Minangkabau adalah kitab tak tertulis. Ini berarti Tanah Minangkabau menyimpan pengetahuan, sejarah, dan nilai-nilai dan kekuatan spiritual yang tidak tercatat dalam bentuk buku atau dokumen formal. Sebaliknya, ia tersimpan dalam lanskap, gunung, lembah, batu, sungai, tradisi, adat, pantun, upacara, ingatan kolektif masyarakat, cerita, turun-temurun, mitos tabu, dan bahkan energi tak terlihat yang dipercaya hadir oleh para leluhur. Tanah itu berbicara bukan dengan kata-kata, tapi dengan getaran leluhur dan isyarat alam. Ia adalah kitab suci dalam bentuk bumi, mengandung pelajaran dan peringatan hidup. Setiap kita yang berpijak di atasnya menjadi bagian dari ayat-ayat hidupnya. Artinya, siapapun yang hidup dan berjalan di atas tanah itu secara otomatis menjadi bagian dari cerita besar yang ditulis oleh para leluhur dan dijaga oleh adat. Tindakan kita menambah atau menghapus satu baris dalam kitab itu. Kita tidak hidup di ruang kosong, tapi di atas warisan sakral yang hidup. Setiap langkah, setiap bangunan yang didirikan, setiap nilai yang diteruskan atau dilupakan, ikut menulis ulang kitab itu. Dengan kata lain, kita adalah lanjutan dari puisi roh, doa tanah, dan warisan jiwa. Kesimpulannya, kalimat ini mengingatkan kita bahwa hidup bukan hanya soal sekarang, tapi bagian dari jalinan panjang antara tanah, roh, dan manusia. Dan tanah Minangkabau atau tanah apapun yang punya warisan leluhur bukan milik pribadi atau negara semata, melainkan alam hidup yang menyimpan kitab suci budaya yang hanya bisa dibaca dengan hati yang sadar dan jiwa yang terhormat. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ikuti episode-episode berikutnya. Terima kasih.